Baik, selamat jumpa kembali di channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang tutorial integral setelah yang satu ini. Oke, kita akan mulai dengan tutorial integral ini dengan pengertian integral. Nah, tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini kepada teman-temanmu agar mereka juga memiliki pemahaman yang baik tentang integral. Kita mulai aja. Di kelas sebelumnya kita sudah mempelajari tentang turunan ya. Jadi kalau ada sebuah fungsi f(x), kalau f aksen x sama dengan fx, jadi huruf besar menjadi huruf kecil, itu ceritanya. Kalau dari kiri ke kanan ini disebut namanya adalah turunan. Sedangkan kalau dari kanan ke kiri disebut namanya integral. Jadi integral itu adalah anti turunan. Nah, kalau f aksen x itu biasa dituliskan adalah dfx per dx, berarti sama dengan fx. Kalau ini kita kali silang, maka kita dapatlah dfx sama dengan fx dx. Kalau kiri dan kanan sama-sama kita integralkan, berarti integral dfx sama dengan integral fx dx. Nah, integral dfx itu sama dengan fx, berarti fx sama dengan integral fx dx. Nah, artinya apa? Artinya kalau yang di kiri kita turunkan, maka akan kita peroleh f aksen x sama dengan fx. Jadi selalu kembali ke awal tadi. Itulah pemahaman tentang integral dan turunan yang harus kita pahami dalam mengerjakan persoalan. Kita akan buatkan contoh misalnya seperti ini, yang sering keluar pada pelaksanaan UTBK. Integral fx dx sama dengan akar pangkat 3 dari gx tambah c, dan g1 sama dengan g aksen 1 sama dengan 8. Maka f1 sama dengan berapa? Jadi yang ini kita rubah dulu menjadi g pangkat sepertiga. Sehingga integral fx dx sama dengan g pangkat sepertiga x ditambah c. Nah, sesuai dengan pengertian tadi bahwa f aksen x sama dengan fx. Artinya kalau yang di kanan ini diturunkan, maka kita dapatlah fx. Sehingga kita peroleh fx-nya sama dengan sepertiga g pangkat min 2 per 3. X kali g aksen x. Nah, diketahui g1 sama dengan g aksen 1 sama dengan 8. Nah, berarti kalau kita substitusikan 1, berarti kita dapatlah g pangkat 2 per 3. 1 g aksen 1. Nah, setelah kita substitusi, karena G1 katanya G aksen 1 sama dengan 8, maka kita dapat F1 sama dengan sepertiga. Kalau ini 8 pangkat minus 2 per 3 itu sama dengan 1/4, sedangkan G1 aksen tadi sama dengan 8. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah F1 sama dengan 2 per 3. Nah, itu caranya untuk menyelesaikan soal yang rumit seperti ini. Kita akan buat lagi masih sekitar UTBK. Misalnya integral seper fx dx sama dengan 5x kuadrat kurang 2x tambah c. Jika hx sama dengan f aksen x, maka h1 sama dengan berapa? Berarti kita harus cari dulu fx, baru kita turunkan. Nah, sesuai dengan pengertian tadi bahwa f aksen x sama dengan fx. Artinya ini kita turunkan, hasilnya adalah seper fx. Nah, berarti seper fx sama dengan 10x kurang 2. Turunan dari 5x kuadrat kurang 2x tambah c. Sama dengan 10x kurang 2. Nah, berarti kita bisa dapat fx sama dengan seper 10x kurang 2. Di kelas 11 kita sudah pelajari tentang turunan.
Kalau fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka cara mudahnya adalah f aksen x sama dengan ad, ini ad kurang bc per cx tambah d pangkat 2. Jadi a-nya di sini 0, b-nya 1, c-nya 10, d-nya minus 2. Sehingga kita peroleh f aksen x-nya sama dengan minus 10 per 10x kurang 2 pangkat 2. Nah, berarti f aksen x itu tadi sama dengan hx. Jadi kalau yang ditanyakan h1 tinggal masukkan aja x sama dengan 1 kemarin. Sehingga kita peroleh h1 sama dengan f aksen 1 sama dengan minus 10 per 10 kali 1 kurang 2. 10 kali 1 kurang 2 berarti 10 kurang 2 8 pangkat 2 64. Jadi minus 10 per 64. Kalau sama-sama diperkecil, sama-sama dibagi 2 berarti kita dapat hasilnya minus 5 per 32. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kali ini. Sekilas tentang pengertian dari integral. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan tutorial integral pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.